Sebutkan nama Bapak dari partai politik mana dan pertanyaannya langsung kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pertanyaan yang simpel. Nama saya dulu ya. Nama saya Ismail Bemail dari Wakil Ketua Partai Perindo. Pertanyaan saat saya buat Ketua Panitia. Kenapa acara sebagus ini tidak diundang oleh KPU? Ini acaranya bagus. Kenapa orang KPU satu pun tidak ada? Itu saja pertanyaan saya supaya di Jakarta juga bisa dengar. Iya. Baik, Terima kasih. saya jawab langsung. KPU dalam perjalanan dari orientasi tugas dari Jayapura ke sini, siang sebentar tiba di sini dan langsung dihadiri oleh koordinator divisi hukum. Pak Hieronymus sudah terkonfirmasi waktunya siang. Masa dari semua lima komisioner itu kan tidak ada satu di sini. Mereka semua ya? Semua berangkat, Pak. Baik, Pak Wakil. Semua berangkat. Sudah konfirmasi, siang tiba ke sini. baik. Lanjut. Ada yang lain? Dari OKP tadi ya? OKP. Dari OKP tadi di depan ya, ada. Tadi angkat tangan depan. Ini dulu, Pak. Oh, ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Hamolongo. Nimawe TV. Saya Pak. Teman-teman masih semangat kah? Luar biasa. Jadi saya singkat padat dan jelas saja. Perkenalkan, nama saya Hasan Zainus, Wakil Ketua Partai PD Kabupaten Mimika. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu moderator, bahwa yang sudah dijelaskan tadi ini saya lihat ini berasumsi. Seharusnya kita berbicara itu harus punya dasar hukum. Jangan buat latihan lain-lain. Nah, ini yang nanti tidak terjadi satu persepsi yang satu tujuan. Akhirnya ya itu baku tolak belakang. Pertanyaannya apa, Pak? Uh, saya kasih masukan saja Pak. Saya kasih masukan saja bahwa kalau bisa yang pemaparan dari materi dan dari Jakarta, dari izin Pak moderator, harus ada salah satu punya dasar hukum, supaya saya tadi lihat itu ibu tuh menjelaskan kira-kira menurut pandangan saya seperti demikian begini. Nah, ini kan masih bertanya-tanya Pak. Nanti sampainya ke MK juga, karena MK ini wakil Tuhan kedua. Karena apa, kita berpengalaman kepada yang lalu-lalu begitu Pak. Jadi saya hanya kasih masukan saja bahwa kalau bisa ya eh, teman-teman di Jakarta maupun eh, KPU maupun Bawaslu harus satu persepsi, berkolaborasi, sinergi pada dasar hukum supaya demokrasi ini berjalan dengan baik. Karena saya lihat ini kan teman-teman bisa baca sendiri. Kira-kira begitu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Masih ada yang di ruangan sini? Masih ada satu? Oke. Dari OKP ya? Terima kasih. Perkenalkan saya Bung Bojan, Ketua Gemini Kabupaten Mika. Terima kasih Prof atas pemaparan yang sungguh luar biasa. Semua sudah jelas. Hanya saja saya sedikit bertanya bahwa Prof, kira-kira menurut Prof terkait dengan KPU pasal 14 ayat 2 huruf N, menurut kacamata Prof kira-kira bagaimana menurut dalam disandingkan dengan MK, putusan MK yang mengatakan satu periode itu masa pencalonan dua setengah tahun, apabila 2,5 tahun bisa dinyatakan satu periode, bisa dikatakan satu periode. Jadi menurut ini bertentangan dengan PKPU 8. Jadi kira-kira kacamata Prof seperti apa terkait dengan PKPU ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi yang dari
saya bacakan pertanyaan dari Zoom meeting. Satu peserta. Izin Prof dan Bu Titi, pertanyaannya izin menanyakan bagaimana sebenarnya peraturan KPU soal syarat calon terkait dengan menjabat sebagai PLT belum mencapai 2,5 tahun. Pertanyaan dari Prayoga. Mungkin bisa ditanggapi oleh Prof. Aswanto dan Ibu Titi, saya persilakan. Ini saya duluan ya. Baik, terima kasih atas apresiasi Bapak-Bapak ya, belum ada Ibu ya. Pertama saya kira itu sudah terjawab tadi Pak Mail B. Mail ya. Pak Hasan, ini bukan asumsi Pak. Jadi apa yang saya jelaskan, saya juga yakin yang dijelaskan Ibu bukan asumsi. Ini berdasarkan pada putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas Pak. Mulai dari putusan 22/2009, putusan 67/2020, putusan 63/2021, itu menegaskan bahwa yang dianggap satu periode itu kalau sudah cukup atau lebih separoh dari masa jabatan. Masa jabatan 5 tahun. Berarti dianggap sudah satu periode kalau sudah 2,5 tahun atau lebih. Jadi ini bukan asumsi, ini ada dasar hukumnya, Pak. Dasar hukumnya itu putusan-putusan yang saya sebut tadi. Nah, putusan nomor 2 tahun 2023 itu tidak menghilangkan itu. Putusan yang terakhir mengenai periode itu tidak yang dituangkan di dalam putusan nomor 2 tahun 2021 itu tidak merubah atau tidak menghilangkan pertimbangan hukum yang ada pada putusan-putusan sebelumnya. Justru putusan nomor 2 tahun 2023 itu tetap merujuk pada putusan-putusan putusan 2 putusan 67, putusan 63 bahwa satu periode itu adalah separuh dari masa jabatan atau lebih. Nah, ada perubahan yang Ibu Titi sampaikan tadi akan menjadi bingung kita. Ada perubahan yang dilakukan oleh MK dalam putusan nomor 2 tahun 2023, yaitu jabatan definitif dan jabatan sementara itu disamakan. Padahal secara teori, secara yuridis nggak bisa. Jadi jangan dikira MK itu wakil Tuhan, Pak. Wakil Tuhan sehingga tidak salah. Bisa salah, Pak. Secara teori sebenarnya kalau menggabungkan antara eh, jabatan definitif dan jabatan sementara itu nggak bisa, Pak. Undang-undang sudah menjelaskan masing-masing apa yang dimaksud dan jabatan definitif, apa yang dimaksud dan jabatan sementara dengan spesies-spesiesnya. Ada PLT, ada PLH, ada PJ, ada PJS. Itu sudah ada aturan hukumnya, Pak. Jadi sekali lagi menurut saya mohon maaf ya Pak Hasan, ini bukan berasumsi, Pak. Dan karena KPU yakin bahwa norma yang berkaitan dengan masa jabatan satu periode itu adalah norma yang dituangkan di dalam putusan-putusan MK, maka di dalam PKPU nomor 24, nomor 8 tahun 2024, pasal 19 itu ditegaskan bahwa satu periode itu adalah lebih dari separuh dan menyamakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara, yaitu 2,5 tahun. Lalu kemudian di huruf pasal pasal 19 huruf E, KPU menegaskan bahwa 2,5 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Nah, kalau dihitung sejak pelantikan itu saya katakan tadi, karena PLH jabatan sementara itu tidak dilantik. Kecuali sekarang ada perubahan yang Ibu Titi sampaikan tadi, sebagian besar atau banyak sekali gubernur-gubernur yang sudah berakhir dan karena harus pemilu serentak maka kosong kursinya, diangkat
diangkat PJ. PJ ini dilantik. PJ dilantik dan itu tidak bisa orang parpol, harus ASN yang Ibu Titi sudah menyampaikan persyaratannya tadi. Untuk bupati apa, untuk gubernur apa gitu sudah ditentukan persyaratannya. Ada yang madya, pejabat madya, ada pejabat utama gitu. Untuk gubernur, pejabat utama gitu. Nah, itu Pak Hasannya. Jadi bukan bukan asumsi Pak. Ini dasar hukum yang kuat. Kita tidak bisa tidak boleh mengatakan bahwa eh, PKPU nomor 8 tahun 2024 itu pasal 19 adalah asumsi bahwa 2,5 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Itu norma, Pak. Nah, itu yang saya katakan tadi. Karena yang membuat regulasi tentang pelaksanaan pemilu itu adalah KPU, dia punya kewenangan, undang-undang memberi kewenangan dia untuk membuat peraturan KPU. Sementara Bawaslu sesuai dengan tupoksinya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan. Tentu dalam pelaksanaan tahapan itu adalah melaksanakan norma-norma. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mendaftar menjadi calon bupati, tetapi dia sudah 3 periode, itu tidak boleh oleh Bawaslu. Bawaslu harus mencegah. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang yang mendaftar sebagai calon bupati, mungkin secara sepintas kita lihat 2 periode karena pernah menjadi pejabat sebelum menjadi pejabat definitif dia menjadi pejabat sementara, tetapi kurang dari 2,5 tahun, berarti itu tidak dihitung 1 periode. Sehingga kalau belum cukup 2 periode, dia bisa mendaftar. Kalau tidak mendaftar, kalau dihalangi oleh KPU, ini yang harus diawasi oleh Bawaslu. Bahwa itu tidak boleh. Apalagi sudah ada aturan jelas. Saya kira teman-teman Bawaslu tinggal berpegang pada PKPU nomor 8 tahun 2004. Tidak perlu ada perdebatan. Ini misalnya tadi saya sampaikan ada bupati misalnya di Kukar ya. Saya ambil contoh yang konkret saja. Bupati Kukar itu sebelum jadi bupati itu dia dulu wakil bupati. Kemudian bupatinya berhalangan tetap karena terkait dengan apa namanya sanksi pidana. Dia berkait dengan dia dihukum gitu-gitu. Nah, setelah putusannya ingkrah, maksudnya nggak ada lagi upaya hukum, maka wakil bupati yang tadinya PLT dijadikan bupati definitif. Dia dilantik. Waktu dia jadi PLT tidak dilantik, cuma dikasih SK oleh Mendagri. Anda jadi PLT. Nah, setelah bupati definitifnya sudah diponis, dianggap berhalangan tetap, maka dia dilantik jadi pejabat definitif. Nah, sejak dilantik itu dihitung. Kalau dia masih melaksanakan tugas 2,5 tahun atau lebih, itu dianggap 1 periode. Nah, kebetulan Kokar itu tidak sampai 2 tahun, cuma 2 tahun, 2 tahun setengah, cuma 2 tahun 9 hari kalau nggak salah. Masih kurang. Sehingga kalau misalnya itu kasus seperti di Mimika, dia masih mau mendaftar, tetapi orang mengatakan, oh sudah 3 periode, tadi kan ada sebagai PLT kemudian definitif. Lalu periode berikutnya memang dia maju dan menang. Nah, periode sekarang mau maju lagi. Ada orang mengatakan tidak bisa, sudah 3 periode. Nah, Bawaslu harus melihat bahwa regulasinya tidak begitu. Regulasinya adalah karena yang pertama itu tidak dianggap 1 periode karena tidak cukup 2,5 tahun, tetapi KPU menolak untuk menerima. Ini yang harus diawasi oleh Bawaslu menurut saya. Demikian juga sebaliknya seperti yang Ibu Titi katakan, ada yang tidak memenuhi syarat diloloskan, ada yang memenuhi syarat ditolak gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan, Pak Hasan. Sekali lagi ya, bukan asumsi Pak ya. Terkait dengan pasal 14, itu kan tadi Ibu Titi jelaskan soal persyaratan. Memang ada persyaratan umum. Semua warga negara boleh yang sudah 17 tahun kan. Pasal 14 itu kan persyaratan, persyaratan umum. Lalu kemudian ada persyaratan-persyaratan khusus. Kalau dia warga negara tapi sudah 2 periode, nggak boleh lagi. Itu Pak Bojan. Jadi eh, apa namanya secara umum semua orang warga negara itu yang sudah berusia 17 tahun bisa jadi gubernur, calon gubernur, bisa jadi calon bupati, calon wali kota.
Tapi ada aturan khususnya lagi. Kalau dia sudah 2 periode nggak boleh lagi dong. Nah, jadi nggak ada pertentangan menurut saya pasal 14 dan pasal 19 PKPU itu. Justru pasal 19 mempertegas bahwa kalau belum sampai 2,5 tahun, kapan itu 2,5 tahunnya? Ya dihitung sejak pelantikan, bukan dihitung sejak diterima SK. Karena kenapa? KP MK tidak pernah menghilangkan pertimbangan hukum yang ada di putusan 22, 29, 2009, 67, dan 36 2021. Dia tidak pernah menghilangkan itu. Artinya karena tidak dihilangkan oleh MK, maka itu masih mengikat bahwa 2,5 tahun itu sejak dilantik. Cuma, yaitu tadi, menurut saya ada yang ya dimaklumi saya kira MK kan apa pada masa-masa ini 2023 ya itu dirundung banyak masalah sehingga menurut saya agak lalai di situ. Kalau dia mau menyamakan, mestinya dihilangkan pertimbangan yang mengatakan sejak dilantik. Karena PLT itu nggak bisa pejabat sementara itu nggak dilantik. Atau misalnya di putusan nomor 2 tahun 2023 itu menegaskan bahwa 2,5 tahun itu baik definitif maupun sementara itu dihitung sejak dilantik atau sejak menerima SK. Karena karena yang sementara itu jadi dilantik menerima SK. Nah, ini kurang MK ini. Ya itu tadi. Jadi kalau Tuhan kan tidak pernah salah, Pak. Kalau MK itu banyak salahnya gitu ya. eh, Banyak salahnya kalau MK juga. Nah, saya pernah di sana, saya menyadari setelah saya di luar semakin saya merasakan setelah saya baca putusan-putusan kita, ternyata banyak hal yang sebenarnya apa namanya menurut saya keliru gitu. Mungkin kalau di dalam kita terlalu serius banyak perkara, setelah di luar kita lihat, oh ternyata salah. Misalnya ada putusan kita mengatakan bahwa eh, ini bukan pilkada ya, ini kasus lain. Misalnya kita mengatakan bahwa untuk mengajukan apa namanya dakwaan itu tidak boleh lebih dari 2 kali. Maksudnya kalau ada dakwaan kemudian dibawa ke pengadilan, pengadilan mengatakan ini tidak memenuhi syarat formal, maka jaksa diberi kembali kesempatan 1 kali untuk membuat dakwaan baru. Tetapi kalau apa namanya pada dakwaan yang kedua itu mahkamah mengatakan tidak boleh lagi hakim menolak. Hakim langsung memeriksa pokok perkara. Nah, persoalannya kalau diperiksa pokok perkara lalu kemudian di ujungnya nanti ternyata syarat formil dakwaan tidak memenuhi syarat, ini kan namanya sama dengan bohong gitu. Ini ya saya waktu itu memang sudah berdebat dan saya menganggap itu nggak benar kalau kita mau memeriksa syarat formal, memeriksa pokok perkara, sementara syarat formalnya belum terpenuhi. Itu nggak benar gitu. Nah, saya kira itu lalu PLT belum 2,5 tahun. Ya, kalau PLT-nya belum 2,5 tahun, PLT bukan PLT Pak. Yang 2,5 tahun itu adalah jabatan definitif. Kalau belum, dia sudah definitif, tapi tidak sampai 2,5 tahun, itu tidak dianggap 1 periode. Jadi yang dihitung bukan PLT-nya, Pak. PLT-nya tidak dihitung. Sekalipun putusan mahkamah mengatakan bahwa definitif dan pejabat sementara termasuk PLT tentunya itu adalah 2,5 tahun. Persoalannya mahkamah lupa menambahkan bahwa kapan 2,5 tahun itu dihitung. Di putusan nomor 2 tahun 2003 tidak menentukan. Tetapi putusan nomor 2 tahun 2003 mengatakan tetap pada putusan-putusan sebelumnya, yaitu 2,5 tahun sejak dilantik. Tetapi kemudian apakah itu definitif, apakah itu sementara, Mahkamah mengatakan dalam putusan nomor 2 tahun 2003 itu sama saja. Tapi ini menurut saya sama dengan bohong. Karena PLT apa pejabat sementara itu tidak pernah dilantik. Dan yang harus dihitung adalah sejak dilantik. Ini mungkin ya saya tidak mengatakan bahwa itu apa namanya apa ya saya ingin mengatakan bahwa mahkamah lalai di situ.
lalai di situ menurut saya. Saya kira itu Pak Moderator, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih atas apresiasi teman-teman. Baik, terima kasih. Saya pikir jelas ya. Yang belum memenuhi 2,5 tahun sudah jelas tidak masuk dalam satu periode masa jabatan. Itu poinnya. Yang kedua, kita berikan kesempatan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita berikan kesempatan pada Ibu Titi untuk menanggapi pertanyaan tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Faisal. Saya mohon maaf mungkin habis ini karena saya masih ada perkuliahan berikutnya. Mohon maaf ya, Prof. Em, ya, saya ingin tadi saya kira sudah sangat jelas soal yang apakah kalau seorang gubernur belum apa namanya satu periode dan menjabatnya kurang dari setengah masa jabatan itu boleh maju wakil gubernur atau tidak. Saya berpandangan boleh. Kalau dia memang belum pernah menjabat satu periode pun terhitung. Jadi kalau dia kurang dari 2,5 tahun, itu boleh. Itu pandangan saya. Tetapi to make it crystal clear, untuk membuatnya terang benderang, saat ini sedang berlangsung proses pengujian pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Perkara nomor 71 PUU strip 22 Romawi /2024. Siapa yang menjadi pemohon? Yang menjadi pemohon adalah Bapak Isdianto. Jadi dia itu dulunya adalah, ini unik nih, karena di Kepulauan Riau. Jadi awalnya kepala daerah, wakil kepala daerah berpasangan, maju, terpilih, begitu ya. Lalu kepala daerahnya meninggal dunia. Nah, wakil kepala daerahnya menggantikan. Sayangnya lagi, si wakil kepala daerah yang menggantikan ini lalu terkena ditangkap oleh KPK. Nah, karena kosong, akhirnya DPRD kan memilih ya, begitu penggantinya, Pak Isdianto ini. Nah, akhirnya Pak Isdianto yang tadinya wakil, karena gubernurnya kena KPK, itu menjadi gubernur. Dan dia hanya menjabat Pak Faisal dan kawan-kawan 19 bulan. Jadi ini yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Dia ingin meminta, jadi baca saja risalahnya, bahwa dia itu belum terhitung satu periode, belum pernah menjabat gubernur satu periode. Dia menjabat 19 bulan. Lalu ingin kemudian pasal 7 ayat 2 huruf N tersebut dikecualikan, huruf O, mohon maaf, dikecualikan bagi kasus seperti yang dialami oleh Pak Isdianto ini di kasus Kepulauan Riau. Jadi yang saya ikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi, persidangan pengujian Undang-Undang Pilkada itu dilakukan dengan hukum acara cepat. Mudah-mudahan ini bisa putus segera. Jadi kalau tadi analisis hukum kami disebut asumsi, karena memang kan diminta menganalisis hukum ya. Jadi saya kira kita sudah menyebut putusan Mahkamah Konstitusinya, pasal undang-undangnya, tetapi dalam proses yang sama di Mahkamah Konstitusi juga sedang berlangsung pengujian undang-undangnya. Tapi tadi pesan Pak Aswanto juga jadi sangat penting. Bawaslu ini kan sebenarnya sedang menggali pandangan-pandangan hukum karena dia punya otoritas menyelesaikan sengketa pemilihan. Jadi sengketa pemilihan atau sengketa tahapan yang salah satunya itu pencalonan. Pintu masuknya nanti ada di Bawaslu. Kalau ada orang yang tidak diloloskan, dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu mengambil upaya hukum, mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu, lalu juga misalnya atau orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat, lalu mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu, ya Bawaslu harus siap dengan pandangan hukumnya. Nah, ini yang saya kira otoritasnya jangan sampai kemudian ya Bawaslu salah langkah. Kan itu tujuan kita hari ini ya. Tetapi lagi-lagi mari kita tunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi di perkara nomor 71 tahun 2024. Nah, selain itu untuk jabatan-jabatan ya yang dilantik yang seperti tadi Prof. Aswanto sebutkan, penjabat kepala daerah itu dilantik. Dan ada yang akan menjabat lebih dari 2,5 tahun. Kalau merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023,
penjabat kepala daerah yang seperti ini, misalnya yang di Banten nih Prof, karena di daerah saya kepala daerahnya kan dari 2022 ya Prof, diperpanjang terus tuh, perpanjangan kedua, lalu ada perpanjangan lagi, berarti kan dia akan lebih dari 2,5 tahun tuh. Berarti yang seperti ini kalau merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023, karena menyebutnya istilah penjabat sementara dan kata-kata penjabat, dia sudah terhitung 1 periode jabatan. Jadi walaupun dia dalam kapasitas aparatur sipil negara, nanti siapa tahu dia mau maju misalnya di Pilkada 2029, maka dia sudah terhitung menjabat 1 kali. Kalau dia terpilih kembali, terpilih di 2029, maka dia sudah terhitung dan dia misalnya menjabat lebih dari 2,5, maka dia terhitung 2 kali jabatan begitu. Walaupun dia posisinya di saat menjabat yang pertama itu bukan dipilih langsung oleh rakyat ya, tetapi melalui pengangkatan dalam status sebagai penjabat begitu. Saya kira demikian Pak Faisal apa respon saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Mbak Titi. Kita berikan aplaus dulu. Mungkin Mbak Titi masih punya kegiatan berikutnya ya, masih ada kuliah ya. Kita berikan kesempatan dan terima kasih atas atensi Mbak Titi. Tapi kami sedang masih menghubungi Prof. Muhammad yang mungkin masih dalam komunikasi kami. Mungkin masih ada Prof. Aswando yang hadir bersama-sama kami. Terima kasih Mbak Titi atas waktu dan kesempatannya kepada kami, Bawaslu dan teman-teman dari peserta kegiatan sosialisasi pagi ini. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, silakan. Tadi sudah deh, di sebelah sana sudah. Ini dulu, di depan dulu. Ini karena di depan dulu 1, 2, 3 ya. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Ibu Titi dan Pak Prof yang sama-sama kami hormati. Izinkan saya bertanya agar lebih terang dan jelas, karena kita berbicara tentang masalah hukum. Nama dulu, nama asal. Oke, nama Muhammad Amin dari representasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mimika. Izin Mbak Titi dan Pak Prof, saya hanya meminta kejelasan dan secara terang terkait pembahasan kita hari ini menyangkut persoalan gubernur ataupun bupati. Nah, di sini saya lebih menjurus kepada gubernur definitif. Nah, pertanyaan saya Bu atau Pak Prof, apakah seorang yang pernah menjabat sebagai gubernur definitif di bawah 2,5 tahun dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon wakil gubernur di tempat yang sama pada pemilihan berikutnya? Mungkin begitu, Ibu Prof dan Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Dari ya nanti buat terakhir di tengah ya. Silakan. Tes 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kabupaten Mimika, saya Sekretaris PMI Mimika atas nama Lawahyudin menegaskan dan menyampaikan. Saya ingatkan dengan pendaftaran sudah dekat di bulan Agustus, saya ingatkan teliti syarat dan status bakal calon. Hal-hal yang perlu diawasi oleh Bawaslu Mimika dalam tahapan ini, yang pertama adalah mantan napi, ASN Tenpori, kepala desa atau sebutan lain, DPR, DPRD, dan DPD. Calon dengan status pertahanan di daerah lain. 6. Penyelenggaraan pemilu. 7. Lulusan LSTA SMA di luar negeri dengan kurikulum asing. Yang berikutnya, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap dapat minimalisir potensi sengketa serta memastikan proses pemilihan yang adil dan transparan pada pemilihan Pilkada 2024 mendatang. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut yang terakhir.
Cek. Yang di tengah. Cek. Baik, terima kasih. Saya Svianto, saya jurnalis. Mungkin saya singkat saja, Prof. Tadi saya pikir sudah sangat jelas soal ketentuan masa jabatan persyaratan tadi, tapi saya ingin mau mengonfirmasi ke Prof. Dengan ketentuan tadi yang disebutkan bahwa persyaratan satu periode yang dimaksud dengan satu periode itu 2,5 tahun, apakah ada celah lain misalnya untuk menggugat persyaratan-persyaratan ini di kemudian hari? Karena tadi kalau kita lihat fakta-fakta yang tadi Prof sampaikan itu ada beberapa putusan mahkamah itu yang kemudian jadi pertentangan. Pertanyaan saya berikutnya, apakah ada ketentuan lain yang menyangkut dengan syarat pencalonan tadi? Mungkin antara lain terkait dengan masa jabatan. Yang dimaksud dengan satu periode tadi, memang sudah ada dalam peraturan yang terakhir di tahun 2024 tadi, bahwa 2,5 tahun. Apakah ada ketentuan lain yang sekiranya mungkin bisa menjadi celah untuk menjadi pertentangan begitu, Prof? Dan yang terakhir, jika misalnya ada, karena tadi Bu Titi sudah sampaikan bahwa itu konsekuensinya berat karena akan berdampak pada mungkin pembatalan begitu hasil pemilu dan sebagainya jika ada kekeliruan dalam proses pencalonan. Pertanyaan saya, untuk menghadapi kemungkinan atau potensi semacam ini, kira-kira antisipasinya seperti apa, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi mungkin. Apakah pertimbangan hukum MK namun amar putusannya menolak dapat dijadikan penafsiran bagi penyelenggara? Silakan. Ini Ibu Titi dulu karena mau ngajar kali. Atau sudah Ibu Titi dulu karena Ibu Titi ada jadwal ngajar. Ya, silakan Ibu Titi. Ya, boleh, Prof. Tadi saya karena masih penasaran begitu ya kira-kira akan seperti apa diskusinya dan karena ada Prof. Aswanto, saya sudah minta izin untuk datang terlambat karena Prof. Aswanto ini orang yang sangat saya hormati, jadi saya merasa penting untuk mendengarkan beliau dalam forum Zoom ini. Jadi terima kasih nih Pak Faisal sudah mempertemukan dengan Prof. Aswanto. Dan Prof. Muhammad juga sudah bergabung. Selamat datang Prof. Muhammad. Tadi menjawab yang pertama soal ini lagi-lagi pandangan saya ya Pak ya. Karena kita kan diskusi dalam hal ini. Dengan merujuk tafsir historis, tafsir sistematis. Kalau tafsir itu jangan dianggap ya disederhanakan seolah-olah asumsi gitu ya. Nah, ini kan kita bicara pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan tafsir hukum dengan pendekatan tafsir historis dan sistematis, maka saya berpandangan kalau seorang gubernur definitif belum menjabat 2,5 tahun, berarti dia belum terhitung satu periode. Sama sekali belum menjabat satu periode pun. Hitungannya kan seperti itu sebagai gubernur. Misalnya kurang dari 2,5 tahun tuh apakah 19 bulan, 20 bulan, 1 tahun, 9 bulan, maka dia dianggap belum pernah menjabat satu periode pun sebagai gubernur. Dia masih punya peluang untuk bisa menjadi gubernur 2 periode. Nah, apakah dalam kondisi tadi yang ditanyakan oleh teman dari HMI, Kanda dari HMI, bisakah dia gubernur definitif yang menjabat kurang dari 2,5 tahun, maju menjadi wakil gubernur di daerah yang sama? Saya berpandangan hukum boleh, karena dia belum satu periode, belum dianggap menduduki jabatan satu periode, sehingga dia bisa maju sebagai wakil gubernur. Karena situasi yang dihadapi seperti itu, belum menjabat gubernur setengah masa jabatan, itu pasti situasi dalam konteks bukan dalam konteks pengisian normal. Pasti dia pengisian apakah melalui jalur
apa tadi ya, kepala daerah definitif berhalangan tetap, mengundurkan diri atau terlibat masalah hukum sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan, sehingga ada situasi dia seorang wakil kemudian menjadi apa kepala daerah definitif dan mengisi jabatannya kurang dari 2,5 tahun. Jadi saya berpandangan itu boleh. Nah, untuk maju sebagai wakil gubernur di daerah yang sama. Tetapi tentu saja kepastian yang betul-betul dari sisi konstitusionalitas, kalau memang ini nanti putusan Mahkamah Konstitusinya bisa terbit sebelum tanggal 27 Agustus di perkara nomor 71 tahun 2024, ya kita bisa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, yang kedua tadi ada pertanyaan di chat soal orang asli Papua, OAP. Saya berpandangan hukum, OAP persyaratan itu harus terpenuhi hanya untuk gubernur dan wakil gubernur di provinsi. Jadi untuk OAP di kabupaten kota itu memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Otsus ataupun di Undang-Undang Pilkada, sehingga dalam hal ini saya kira tidak bisa diberlakukan ketentuan untuk apa namanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan bupati wali kota. Kecuali kemudian yang bisa didorong adalah partai politik untuk betul-betul mengutamakan kearifan lokal atau local wisdom. Misalnya dengan mengutamakan keterwakilan OAP di dalam posisi gubernur atau kepala daerah kabupaten atau kota dan wakil kepala daerah kabupaten kota begitu. Nah, jadi saya seperti itu pandangannya. Saya kira kita memang bisa berbeda pendapat begitu ya. Tetapi otoritas itu yang penting adalah pada Bawaslu nanti untuk memutuskan dengan ya tadi ya argumentasi atau rasio desidendi yang kuat begitu, melihat dari berbagai pendekatan hukum dan juga konteks lahirnya suatu pasal yang mengatur persyaratan di dalam peraturan perundang-undangan kita, karena Bawaslu punya otoritas untuk memutus. Yang bermasalah itu kalau Bawaslu-nya memutusnya tidak menggunakan pendekatan yang ilmiah, yang akademik, berbasis peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang bermasalah begitu. Terima kasih Pak Faisal. Baik, terima kasih Ibu Titi Anggreni. Selamat datang dan selamat bergabung Prof. Muhammad. Mohon maaf kami sudah mulai duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Siap. Assalamualaikum semuanya. Salam. Baik, sebelum lanjut ke Prof. Muhammad, kita dengarkan dulu tanggapan dari Prof. Aswanto kepada Pak Prof. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan Ibu Titi tadi saya kira yaitu regulasi. Bahwa kalau dia belum sampai 1 periode sebagai gubernur, artinya dia tidak pernah dianggap gubernur gitu. 1 periode gitu ya. Berarti ya bisa mendaftar sebagai wakil gitu. Karena dia kalau tidak sampai itu kan sebenarnya dinolkan periodenya. Dinolkan periodenya berarti dia bisa mendaftar. Saya sependapat dengan Ibu Titi mengenai ya itu. Lalu kemudian 2,5 tahun ya. Tadi saya kira sudah kita ulang-ulang. 2,5 tahun masa jabatan 2 periode sejak dilantik. Nah itu yang Bu Titi katakan tadi. Jadi di dalam undang-undang undang-undang kan ditegaskan mengenai kategori jabatan definitif dan sementara. Lalu di putusan Mahkamah itu, putusan nomor 2 tahun 2003, intinya itu kan tidak membedakan antara pejabat definitif dan sementara. Dulu pejabat-pejabat kalau kita lihat spesies dari genus pejabat sementara itu kan termasuk di dalamnya PJ. Sekarang PJ dilantik. Nah, contoh yang disampaikan Ibu Titi saya kira bagus sekali untuk menjawab hakikat dari atau makna yang ada di perkara putusan nomor 2 tahun 2003 bahwa ya sekalipun dia sementara, tapi kalau dia dilantik, oke itu dihitung 2,5 tahun. Tapi kalau dia tidak dilantik, dari mana kita hitungnya?
2,5 tahun dan harus terpenuhi 2,5 tahun atau lebih. Nah, kalau tidak dilantik dari mana? Sementara di putusan saya sudah menyampaikan tadi, di putusan tidak mengatakan sejak di SK-kan. Putusan yang dirujuk itu adalah putusan 22 2009, putusan 67, putusan 63, itu secara tegas mengatakan bahwa itu 2,5 tahun dihitung sejak dilantik. Nah, itu. Jadi kemudian soal permohonan yang ditolak, apakah pertimbangan hukum putusan mahkamah itu mengikat? Iya, mengikat. Jadi putusan mahkamah itu tidak hanya amarnya yang mengikat, tetapi pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan mahkamah itu adalah memang dulu ada debatable gitu. Ini kan tidak diamar gitu. Hanya ada di pertimbangan. Tapi kemudian sudah diklirkan oleh mahkamah bahwa putusan mahkamah itu baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya itu mengikat. Tadi kalau kita lihat kan putusan perkara nomor 2 putusan nomor 2 tahun 2023 itu kan ditolak gitu. Tetapi amar pertimbangannya tetap tetap mengikat, dan apa yang mengikat di situ ya merujuk ke putusan sebelumnya, kecuali yang satu, yaitu menyamakan antara definitif dan sementara. Tetapi ada perkembangan memang seperti yang Ibu Titi katakan tadi, ada jabatan yang masuk dalam spesisnya jabatan sementara, tapi kemudian dilantik. Nah, menurut saya selalu mengatakan kita tidak perlu ribet gitu, tidak perlu ribet, pokoknya secara normatif itu mengikat 2,5 tahun dihitung sejak pelantikan. Nah, kalau ada pejabat sementara juga yang dilantik, itulah yang dihitung. Seperti Ibu Titi katakan tadi, PJ itu dilantik sekarang, jadi dilantik oleh Mendagri itu ya, untuk gubernur gitu. Nah, saya kira itu yang terakhir tadi ya, pertimbangan hukum itu mengikat, Pak. Jadi tidak ini bukan asumsi, dan ini tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ini MK sudah menegaskan sendiri bahwa pertimbangan hukum mahkamah itu dalam sebuah putusan itu juga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saya kira demikian, dan selamat datang Pak Pak Muhammad, Prof Muhammad. Saya juga masih ada kegiatan sesudah ini, mungkin tidak Siap, bisa Bro. ikut seterusnya. Jadi Bro, sehat-sehat Kanda Bro. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Faswanto. Kita berikan Pak aplaus Muhammad, dulu. kami sudah 2 jam lebih Pak, jadi mungkin tidak ada kegiatan Siap. lain. Siap, Bro. Siap, terima kasih Pak Faswanto.